Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam Agung Prakoso, SSIMH, selaku dosen mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep masyarakat Islam, konsep masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam, dan apa pentingnya bagi saya dan apa pentingnya materi ini bagi saya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Erwin Dery Saputra dengan NIM 123100030 dari kelas 2A Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan konsep masyarakat di dalam falsafah pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu dari pengertian masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam, karakteristik masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam, fungsi pendidikan Islam kepada fungsi pendidikan Islam bagi masyarakat, dan yang keempat yang terakhir yaitu pentingnya materi ini bagi saya. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam. Nah, teman-teman semua pasti sering mendengar ataupun mengucapkan kata masyarakat, ya kan? Siapa yang tidak mengenal masyarakat? Nah, masyarakat ini dikenali dengan arti yaitu sekelompok orang yang membentuk kelompok yang memiliki ciri-ciri dan tujuan tertentu. Nah, kata masyarakat ini berasal dari bahasa Arab yang artinya dengan istilah syaroka yang berarti sekutu, syirkah atau syarikah yang berarti persekutuan, dan juga masyarokah yang berarti perkumpulan. Nah, jadi arti masyarakat ini adalah sebuah asosiasi atau kelompok atau perkumpulan yang individu-individunya bersatu dan bersekutu untuk tujuan tertentu. Dia membentuk kelompok, membentuk persekutuan, membentuk perkumpulan bersatu, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, itulah yang dinamakan atau maksud dari kata masyarakat. Lalu poin kedua yaitu karakteristik masyarakat. Nah, bagaimana sih ciri-ciri yang dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat tersebut? Nah, sebuah masyarakat dapat dikatakan masyarakat yaitu sekumpulan orang yang membentuk kelompok. Nah, seperti pengertian yang saya sebutkan di atas, yaitu sekumpulan orang yang membentuk kelompok dan juga memiliki arah tertentu, memiliki arah tujuannya. Maksudnya di sini mereka membentuk sebuah kelompok untuk memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk menggerakkan ketujuan tersebut, mengarahkan ketujuan tersebut, diperlukan adanya imam atau pemimpin yang memimpin dalam masyarakat tersebut yang akan dijadikan sebuah teladan. Nah, di dalam sebuah masyarakat biasanya ada yang dijadikan imam atau pemimpin ataupun khalifah untuk dijadikan teladan bagi masyarakat-masyarakat sekitarnya. Nah, lalu karakteristik dari masyarakat juga, dia harus memiliki, yang pertama kan tadi, memiliki arah tujuan yang tertentu, memiliki arah tujuan. Nah, memiliki arah tujuan sehingga untuk bergerak ke arah tujuan tersebut, menuju tujuan, ada hukum, peraturan, dan syariah. Nah, maksudnya di sini sekumpulan orang yang membentuk kelompok dan memiliki tujuan tertentu itu harus didasarkan juga kepada hukum, peraturan, dan juga syariah, agar tujuan-tujuan yang dimaksudkan oleh masyarakat ini tidak merugikan bagi banyak orang, tidak merugikan bagi orang lain.
Itulah karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu fungsi dari pendidikan Islam terhadap masyarakat. Apa saja fungsi pendidikan Islam bagi masyarakat? Yang pertama yaitu ada islah al-aqidah, yang berarti dapat memperbaiki akidah masyarakat. Artinya di sini dengan pengetahuan, dengan ilmu yang didapat dari pendidikan Islam, dia bisa membawa pendidikan tersebut kepada masyarakat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan akidah yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, itulah maksud dari islah al-aqidah. Lalu berikutnya ada islah al-ibadah, yaitu dapat meningkatkan dan memperkuat ibadah, praktik-praktik ibadah. Nah, dengan pengetahuan, dengan ilmu yang didapat dari pendidikan Islam, dia bisa tahu untuk apa tujuan dia diciptakan, untuk apa dia hidup di dunia, yaitu untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu dengan dia tahu alasan-alasan dia diciptakan, dia dihidupkan di dunia, dia dapat memperkuat lagi praktik-praktik ibadah ya seperti puasa, sholat, zakat, dan lain-lainnya. Lalu berikutnya yaitu islah Allah atau perbaikan keluarga. Maksudnya di sini yaitu dengan pendidikan yang dimilikinya, dengan pendidikan yang didapatkannya, dia bisa tahu bahwa semua orang maupun yaitu anggota keluarga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kelak. Lalu yang terakhir yaitu islah al-a'dah. Dengan pendidikan yang didapatkannya, dia juga dapat mengoreksi kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab jahiliyah yang dikuasai kebiadaban dan kekejaman. Nah, maksudnya di sini yaitu dengan ilmu, dengan pendidikan yang didapatkan dalam pendidikan Islam, orang itu akan mengetahui dan mengoreksi bahwa kegiatan-kegiatan tersebut apakah buruk, keji, ataupun dapat merugikan orang lain. Nah, dengan ilmu yang didapatkannya, dia bisa mengoreksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dengan lebih baik lagi, dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik di dalam masyarakat. Nah, itulah fungsi dari pendidikan bagi masyarakat dalam konteks falsafah pendidikan Islam. Nah, lalu poin terakhir yaitu apa pentingnya materi ini, yaitu materi konsep masyarakat dalam falsafah pendidikan Islam ini untuk saya. Nah, menurut saya materi konsep masyarakat di dalam falsafah pendidikan Islam ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam materi konsep masyarakat di dalam pendidikan Islam ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya akhlak, moral, etika kepada orang lain. Nah, dengan mempelajari ini saya jadi tahu bahwa seseorang itu akan terbantu dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam berinteraksi di dalam masyarakat, karena pastinya seseorang, individu itu pastinya akan terjun ke dalam masyarakat. Nah, dengan mempelajari, dengan tahu dan mempelajari konsep masyarakat dalam pendidikan Islam ini, kita jadi tahu bahwa bagaimana cara berinteraksi kepada masyarakat itu sangat penting. Nah, dengan akhlak, moral, dan etika yang baik, kita dapat bermasyarakat, kita dapat hidup berdampingan dengan masyarakat itu dengan akhlak, moral, dan etika yang baik, agar dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri. Nah, selain itu yang dapat saya pelajari dari materi ini adalah dengan mempelajari materi ini saya jadi tahu bahwa konsep masyarakat di dalam falsafah pendidikan Islam sangat berbeda dengan konsep masyarakat di dalam pendidikan sekuler. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya itu dari tujuan masyarakat mengejar pendidikan tersebut. Nah, di dalam pendidikan sekuler tujuannya yaitu untuk meningkatkan
pengetahuan intelektual dan keterampilan seseorang itu dalam hal untuk mengejar duniawi. Ya, khususnya itu dalam berkarir. Bagaimana cara dia berkarir yang bagus, bagaimana cara berpenghasilan di duniawi dengan baik. Nah, mereka hanya berfokus kepada keterampilan dan juga pengetahuan intelektual. Sedangkan di dalam falsafah pendidikan Islam, tujuan yang utama dari pendidikannya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seseorang yang berakhlak, beretika dan bermoral. Nah, disitulah perbedaan pentingnya. Mereka dalam falsafah pendidikan Islam, masyarakat dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi individu yang beretika, beriman dan juga berakhlak mulia. Nah, bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, bukan hanya mengutamakan duniawi tapi juga memikirkan akan akhiratnya. Nah, itulah bagi saya pentingnya pentingnya materi ini, yaitu materi konsep masyarakat di dalam falsafah pendidikan Islam. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi diri saya sendiri dan juga orang lain. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.